Korporat Sekretari PT Wijaya Karya Persero Tbk Ngatemin menyampaikan bahwa saat ini perusahaan masih melakukan kajian lebih lanjut untuk melihat sejauh mana dampak kondisi tersebut terhadap operasional maupun struktur biaya proyek yang tengah berjalan. Ke informasi emiten pemirsa, di mana emiten konstruksi PT Wijaya Karya Persero Tbk menilai dinamika harga energi global, kenaikan harga bahan bakar minyak, serta pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi mempengaruhi biaya operasional proyek konstruksi pada awal tahun 2026. Di mana faktor-faktor tersebut dapat berdampak pada komponen yang berkaitan dengan energi, logistik, serta sejumlah material industri dan peralatan konstruksi. Korporat Sekretari PT Wijaya Karya Persero Tbk Ngatemin menyampaikan bahwa saat ini perusahaan masih melakukan kajian lebih lanjut untuk melihat sejauh mana dampak kondisi tersebut terhadap operasional maupun struktur biaya proyek yang tengah berjalan. Di tengah berbagai dinamika tersebut, emiten berkode saham Wika tetap mencatatkan perolehan kontrak baru pada awal tahun ini sebesar 724 miliar rupiah. Adapun dari total kontrak baru tersebut, kontribusi terbesar berasal dari sektor infrastruktur dan building sekitar 47% dan sektor industri penunjang konstruksi menyumbang 45,6%. Secara umum perseroan tetap optimis terhadap prospek industri konstruksi di sepanjang tahun 2026 yang didukung oleh meningkatnya anggaran infrastruktur secara nasional serta adanya program swasembada energi dan hilirisasi. Selanjutnya, emiten perbankan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk menggugurkan laba bersih secara konsolidasi senilai 1,58 triliun rupiah di sepanjang tahun 2025. Di mana capaian tersebut meningkat 8,86% secara tahunan yang didukung oleh pertumbuhan pendapatan bunga dan beban bunga perseroan. Emiten perbankan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk membukukan laba bersih secara konsolidasi senilai 1,58 triliun rupiah atau meningkat 8,86% secara tahunan di sepanjang tahun 2025. Di mana capaian laba tersebut turut didorong oleh pendapatan bunga yang tumbuh 7,69% serta beban bunga Bank BJB yang meningkat 3,64%. Korporat Sekretari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, Hervinia, mengatakan bahwa stabilitas sistem keuangan domestik pada akhir 2025 relatif terjaga dan tetap kondusif bagi sektor perbankan. Kondisi tersebut ditopang kebijakan fiskal dan moneter yang akomodatif, termasuk penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia yang mulai membuka ruang bagi pemulihan intermediasi perbankan. Sementara itu dari sisi intermediasi, penyaluran kredit dan pembiayaan emiten berkode saham BJBR tercatat sebesar 140,7 triliun rupiah dengan kontribusi anak perusahaan mencapai 28,8 triliun rupiah, sementara untuk bank tercatat sebesar 111,9 triliun rupiah sehingga turut mengerek aset perseroan secara konsolidasi mencapai 221,4 triliun rupiah pada akhir lalu. Adapun selain fokus pada kredit konsumer, Bank BJB juga tetap melakukan ekspansi secara terukur pada segmen korporasi dan komersial, di mana ekspansi ini difokuskan pada proyek berbasis ekosistem daerah yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten infrastruktur PT Total Bangun Persada Tbk mencermati potensi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak, lonjakan harga energi global, serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terhadap biaya operasional proyek konstruksi pada tahun ini. Di mana kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan biaya operasional proyek yang tengah dikerjakan perseroan. Korporat Sekretari PT Total Bangun Persada Tbk, Anggi S. Sidarta menyampaikan bahwa guna mengantisipasi potensi kenaikan biaya energi, perusahaan terus melakukan berbagai langkah efisiensi agar kegiatan usaha tetap berjalan secara berkelanjutan. Dari sisi kinerja, emiten berkode saham TOTL menargetkan perolehan kontrak baru sekitar 4 triliun rupiah di tahun 2026. Di mana hingga pertengahan, realisasi kontrak baru yang berhasil diraih perseroan telah mencapai sekitar 1,5 triliun rupiah. Adapun dari sisi pipeline proyek, mayoritas tender yang sedang diikuti perusahaan berasal dari pembangunan gedung pusat data, fasilitas industri hotel, serta sektor pendidikan. Proyek-proyek tersebut berasal dari sektor swasta. Secara keseluruhan, Total Bangun Persada masih meyakini peluang pertumbuhan pada industri konstruksi bangunan gedung di sepanjang tahun ini.
Emiten maskapai penerbangan PT Air Asia Indonesia Tbk berhasil membukukan pendapatan sebesar 7,87 triliun rupiah di sepanjang tahun 2025. Di mana kerjaan ini menimbulkan penguatan operasional maskapai di tengah dinamika industri penerbangan yang masih menghadapi tekanan biaya operasional dan fluktuasi nilai tukar. Emiten maskapai penerbangan PT Air Asia Indonesia Tbk berhasil mencatatkan pendapatan sebesar 7,87 triliun rupiah pada tahun buku 2025 yang sekaligus menurunkan kerugian sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana kinerja ini mencerminkan penguatan operasional maskapai di tengah dinamika industri penerbangan yang masih menghadapi tekanan biaya operasional dan fluktuasi nilai tukar. Sepanjang tahun lalu, emiten berkode saham CMPP melalui anak perusahaannya Indonesia Air Asia mengangkut sekitar 5,91 juta penumpang dengan tingkat keterisian kursi atau load factor sebesar 83% di seluruh jaringan penerbangannya. Sejauh ini, penjualan kursi tetap menjadi kontributor terbesar terhadap pendapatan perusahaan mencapai 6,62 triliun rupiah. Sementara itu, pendapatan tambahan seperti bagasi, layanan selama penerbangan, kargo, charter, serta layanan tambahan lainnya menyumbang 1,25 triliun rupiah atau naik 3% dibandingkan tahun 2024. Direktur Utama PT Air Asia Indonesia Tbk, Ahmad Sadikin Abdurrahman, menjelaskan bahwa kinerja operasional tahun lalu dipengaruhi oleh menurunnya kapasitas penerbangan sementara seiring dengan jadwal perawatan pesawat yang menjadi bagian penting dari standar keselamatan dan keandalan operasional maskapai. Memasuki tahun 2026, perseroan terus memperluas jaringan penerbangan dengan membuka rute baru ke Melbourne, Australia, dan Da Nang, Vietnam, yang seluruhnya diterbangkan melalui Bandara Bali. Selain itu, pihak maskapai juga memperluas rute domestik yang menghubungkan Surabaya, Makassar, Palu, Luwuk, dan Kendari dengan Makassar sebagai virtual hub untuk meningkatkan konektivitas ke wilayah Indonesia Timur. Berbagai sumber, IDX Channel. Keinformasi lain pemirsa, di mana PT PLN Persero menyiapkan 1.681 unit SPKLU di 994 lokasi sepanjang jalur mudik utama Trans Sumatera, Jawa, dan Bali. Keberadaan SPKLU ini untuk mendukung mobilisasi masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik saat mudik lebaran. PT PLN Persero memastikan dukungannya terhadap mobilisasi masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik saat mudik lebaran melalui penguatan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo mengatakan, Persero bahkan menyiapkan 1.681 unit SPKLU di 994 lokasi sepanjang jalur mudik utama Trans Sumatera, Jawa, Bali. Angka ini meningkat sekitar 1,7 kali lipat dibandingkan periode Idul Fitri 2025. Optimalisasi SPKLU juga dilakukan dari yang sebelumnya slow charging di daerah jalur mudik menjadi fast charging dengan ultra fast charging. Tak hanya di jalur utama mudik secara nasional, PLN bersama mitra telah menyiapkan 4.769 unit SPKLU yang tersebar di 3.097 titik strategis di seluruh Indonesia. Kami sudah membangun 2 fitur baru, yaitu Trip Planner dan juga antri EV. Kemudian kita prediksi bahwa jumlah pemudik menggunakan mobil listrik meningkat 1,5 kali lipat dibanding dengan pemudik menggunakan mobil listrik di tahun 2025. Dan untuk itu kami melakukan optimasi, yaitu SPKLU yang masih slow charging di daerah jalur mudik kami gantikan dengan fast charging dengan ultra fast charging. Dan jumlahnya kami tambah menjadi 1,7 sampai 1,8 kali lipat. Untuk memastikan layanan kendaraan listrik berjalan lancar, PLN juga menyiapkan 15 unit SPKLU mobile serta lebih dari 5.000 personil yang bersiaga selama 24 jam. Pemudik juga dapat memanfaatkan fitur layanan digital melalui aplikasi PLN Mobile seperti Trip Planner untuk mengetahui lokasi SPKLU sepanjang rute perjalanan dan Antrif untuk memantau antrean